ada cookies nih, aku mau ngasih ke Bu Jasmine. Udah lama juga kayaknya aku nggak bertemu dengan Bu Jasmine. Rumah Bu Jasmine kok terlihat berantakan sekali ya. Biasanya Bu Jasmine sedang membersihkan rumahnya setiap pagi dan sore. Kira-kira kemana ya Bu Jasmine? Kalau aku ketuk aja. Assalamualaikum Bu Jasmine. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok kayak nggak ada jawaban dari dalam? Kira-kira Bu Jasmine di mana ya? Kok saya khawatir? Kok saya dobrak aja? Astagfirullahaladzim, ya Allah Bu Jasmine. Ini kenapa? Ya Allah Bu Jasmine, saya harus memberitahu PRT sekarang. Mana ya PRT? PRT tolong Pak. Hah? Ada apa Najwa? Pak tolong Pak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Pak lihat ini Pak. Astagfirullahaladzim. Hah? Bu Jasmine. Ada apa Bu Najwa? Saya tidak tahu Pak. Tadi saya datang ke sini tiba-tiba Bu Jasmine udah seperti ini. Ya tuh Bu, Ibu sekarang hubungin suaminya, saya hubungin polisi Bu ya. Baik Pak. Mungkin Bu, selamat siang. Selamat siang Bu, di sini pertama nama saya Farhan. Di sini saya akan memberikan kesaksian saya atas kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh kakak saya sendiri. Baik, silakan Anda ceritakan kronologi terjadinya kasus pembunuhan tersebut. Oke, baik Bu, terima kasih. Sebelumnya, tepat 2 tahun yang lalu, saya menyaksikan langsung kakak saya ini membunuh istrinya sendiri. Nah, di sini saya sudah memberikan barang bukti berupa video. Mungkin Ibu bisa melihatnya. Mohon maaf. Permisi ya. Baik Mas, laporan Anda saya terima dan akan segera saya proses. Baik, terima kasih Bu ya. Ya, Selamat siang Bu, mari Bu. mari. Iya Pak, jadi Bu Sri RT sebelah kemarin itu pamer gelang-gelang. Aku kapan dibeliin gelang-gelang? Ya sabar, uangnya itu gantian buat keluarga. Ya kan aku juga pengen ini pakai. Ya sabar, buat apa? Apa polosan kayak gini loh. Ya udah biarin kayak gini cocok juga kok. Mau. Mau. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Sebentar. Siapa ya? Selamat malam Ibu, perkenalkan kami dari pihak kepolisian. Apakah benar ini kediaman Bapak Raffi? Selamat malam. Iya benar, ini rumahnya. Ada apa ya? Kami mendapat laporan bahwa Bapak Rafin telah membunuh Ibu Jasmine selaku istri Bapak. Sebentar. Ini pasti nggak mungkin. Bapak sama ibu pasti salah alamat kan? Mungkin bisa dibenarkan Bapak Raffinya. Sebentar. Tunggu sini. Maksudnya apa? Ada apa, Bu? Ini ada apa kok ribut-ribut malam-malam kayak gini? Apakah ini Bapak Rafin? Ya benar, saya sendiri. Kenapa? Kami mendapat laporan bahwa Bapak Rafin telah membunuh Ibu Jasmine selaku mantan istri Bapak. Loh, ada buktinya ada kok nuduh-nuduh sembarang Ada kayak Bapak. gitu. Kita mendapat. Loh, itu istri saya loh, kok jadi saya yang difitnah? Loh, maksud Bapak apa? Loh, enggak Bu, bentar. Maaf Ibu, mungkin bisa. Ibu Jasmine itu siapa? Mohon maaf. Bentar. Mohon maaf. Jelasin sekarang. Enggak kenal Maaf, Bapak. Enggak jelasin sekarang. Bentar. Mohon maaf Ibu, mungkin bisa Bapak Raffinya bisa Loh, saya enggak. ke polisi. Bapaknya ada buktinya ada. Ada Bapak, mungkin bisa ke polisi untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Ya udah, oke, boleh. Ya udah, mari. Bentar Bu ya, tunggu di rumah aja. Mari Pak. Loh, yang bener aja. Suami saya Sebentar mau ya, dibawa Bu, kemana? Bentar Loh, Pak. Bu ya. Pak, loh kok pergi? Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 pidana 2023 Pengadilan Surabaya atas nama terdakwa Rafin Adi Pranaja dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara Jaksa Penuntut Umum
Apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Silakan. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini, jaksa penuntut umum? 1 orang saksi Yang Mulia. Baik, silakan dihadirkan saksi pertamanya. Saksi atas nama Farhan Luki dipersilakan memasuki ruangan. Baik, saudara jaksa penuntut umum, di sini saksi sebagai apa? Sebagai saksi korban Yang Mulia. Baiklah saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Baiklah, sebelum memberikan keterangan di persidangan menurut undang-undang, saudara harus disumpah untuk berjanji. Untuk itu, saudara bersedia untuk disumpah? Bersedia Yang Mulia. Silakan berdiri, saudara ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Apakah ada barang bukti yang dapat Anda hadirkan di persidangan sebagai seorang justice kolaborator? Ada Yang Mulia. Berupa video Yang Mulia. Bisa saya lihat? Mungkin. Enggak. Iya benar. Apakah benar barang ini adalah barang bagian milik saudara? Benar Yang Mulia. Barang tersebut merupakan milik saya Yang Mulia. Saudara saksi, apa mula kejadiannya membuat Anda harus terlibat dalam kasus ini? Awalnya itu saya cuma disuruh-suruh oleh kakak saya Yang Mulia. Jadi kakak saya ini emang kerjanya sudah milik saya, karena saya ini bisa dibilang mengikuti pekerjaannya dia lah. Jadinya saya kira itu ada pekerjaan Yang Mulia. Jadinya ketika saya diajak, saya itu tiba-tiba disuruh membeli golok Yang Mulia. Nah ketika itu saya sudah mulai contoh kakak saya. Jadinya saya mencoba memvideokan film tersebut Yang Mulia. Barang senjata apa yang kamu bawa pada saat itu? Golok Yang Mulia. Kejadian itu terjadi sekitar pukul berapa kira-kira? Kira-kira sekitar pukul 1 Yang Mulia. Dan lingkungan rumah itu masih sangat sepi Yang Mulia. Apakah Anda mengetahui motif lain di balik pembunuhan ini yang dilakukan oleh kakak Anda sendiri? Saya kurang tahu Yang Mulia. Tapi yang saya tahu kakak saya ini mempunyai sebuah simpanan muda Yang Mulia. Dan juga belakangan ini keluarga mereka juga diiringi sebuah masalah, yaitu masalah finansial Yang Mulia. Baik, pada saat Anda menceritakan kronologi, Anda berkata bahwa sebelum kejadian Anda sempat diminta ikut dengan terdakwa Raffi. Pukul berapa hal tersebut? Sekitar pukul 9 Yang Mulia, 4 jam sebelum kejadian perkara. Apakah setelah saudara meminta untuk diambilkan sebuah golok, saudara tidak curiga? Atau saat perkara kejadian berlangsung tidak melakukan respon apa-apa sebagai bentuk penyelamatan? Ketika pukul 9 itu saya kan disuruh Yang Mulia. Saya suruh ikut, dan ketika saya sudah mengikuti, saya disuruh ambil golok. Nah ketika itu saya sudah mulai curiga Yang Mulia. Jadinya saya berinisiatif untuk memvideokan kejadian tersebut karena saya tahu ini merupakan barang bukti yang kuat Yang Mulia. Dan kenapa saya tidak membantu? Mungkin karena kakak saya sedang tersulut emosi Yang Mulia, dan mungkin saya bisa terbunuh juga pada malam saat itu Yang Mulia. Mengapa Anda akhirnya memutuskan untuk melaporkan kejadian perkara ini setelah 2 tahun berlalu lamanya? Saya merupakan orang yang tidak tahu apa-apa Yang Mulia. Saya cuma terjebak tangan dari terdakwa Yang Mulia, dan bisa dibilang saya ini dibiayai oleh terdakwa Yang Mulia. Dan saya juga tidak tekanan ketika saya menghadapi sebuah dosa, tetapi saya tidak membalaskannya kepada pelaku Yang Mulia. Baik, hakim aku apakah ada
dulu apakah berkenan? Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi akan menambahkan keterangan yang saudara Anda ketahui lagi? Mungkin cukup. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup. Dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan. Dengan demikian, sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Siap Yang Mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan membacakan identitas dari saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama Rafin Adi Pranaja, tempat tanggal lahir Surabaya 18 April 1983, jenis kelamin laki-laki, umur 40 tahun, kebangsaan Indonesia. Benar Yang Mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan, menurut undang-undang saudara harus disumpah atau berjanji. Untuk itu saudara bersedia disumpah? Bersedia Majelis. Baik, saudara ikuti kata-kata saya dan berdiri. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya menjadi saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. akan memberikan keterangan dengan benar dan tidak lain dengan sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali, saudara. Baiklah, sebagaimana identitas saudara sudah jelas di dalam BAP, maka kita lanjutkan saja persidangan ini. Terdakwa, berapa lama hubungan pernikahan Anda dengan istri Anda? 5 tahun Yang Mulia. Saudara terdakwa, apa benar barang ini adalah bagian dari barang yang Anda gunakan dalam perkara pidana kejadian? Benar Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah benar saudara yang melakukan pembunuhan ini? Benar Yang Mulia. Ada berapa orang yang terlibat dalam kejadian pembunuhan ini? Saudara terdakwa, coba saudara jelaskan apakah ada orang lain yang ikut membantu saudara dalam melakukan pembunuhan tersebut? Tidak ada Yang Mulia. Hanya saya dan istri saya Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa, apakah sebelumnya saudara merencanakan pembunuhan tersebut? Iya Yang Mulia. Apakah saudara sebelumnya pernah melakukan pembunuhan terhadap orang lain? Tidak pernah Yang Mulia. Saudara, coba jelaskan kronologi saat saudara melakukan pembunuhan tersebut. Pada saat kejadian, saya mengajak adik saya untuk membantu saya membunuh istri saya. Saya mengajak adik saya untuk melihat sekitar dan saya meminta bantuan untuk membawakan golok untuk diberikan kepada saya yang saya gunakan untuk membunuh istri saya. Lalu saya mengajak adik saya pada malam hari itu dan kejadian pun terjadi. Saya membunuh istri saya. Apa itu? Kenapa kau bawa Lalu pergi karena saya mengajak adik saya ini agar saat nanti kejadian terbongkar. Saya Apakah ada motif di balik Anda melakukan pembunuhan ini? Jadi motif saya melakukan pembunuhan ini awalnya karena saya sebenarnya memiliki istri dua, dan istri yang pertama ini meminta barang-barang mewah, lalu saya kepepet, tidak punya uang lagi, makanya saya kabur ke istri yang kedua ini untuk meminta uang. Bu, minta uang kek, mintain bapak kan kaya. Kita itu udah hidup miskin, Pak. Hidup sudah sengsara, banyak utang. Ya berapa? 5 juta, 6 juta kek. Aku itu hidup sengsara gara-gara Bapak. Loh, tapi kan bapak kaya, nggak ngaruh lah harusnya. Malu, Pak, sama Bapak. Udah miskin, nyusahin. Loh maksudnya apa bu? Udah nggak ngasih, marah-marah. Apa? Ya gak jelas. Apa kamu? Berarti saat saudara melakukan pembunuhan itu, benar rekan
Anda, yaitu adik Anda sendiri, Farhan, hanya menunggu di luar pintu dan Anda melakukannya seorang diri? Benar yang mulia. Saya menyuruh adik saya untuk melihat situasi sekitar. Apakah ada masalah di balik pertengkaran rumah tangga Anda? Bisa Anda jelaskan? Perkara yang ada di dalam rumah tangga saya sebenarnya sudah tidak harmonis sejak 3 tahun yang lalu. Lalu pada malam hari itu puncak masalahnya, saya sudah muntah dan saya hilang dengan cara membunuh istri saya. Baik, sudah berapa lama Anda menjalin hubungan dengan istri kedua dan apakah istri pertama Anda mengetahuinya? Saya menjalani hubungan dengan istri saya yang kedua ini kurang lebih sudah 5 tahun dan istri saya yang pertama itu belum tahu. Dari keterangan saksi, yaitu Najwa, selaku tetangga korban, memberikan saksi bahwa pada saat penemuan korban 3 hari setelah kejadian, Anda tidak didapat di lokasi. Di manakah Anda berada pada saat itu? Pada saat itu saya kabur dengan alibi mendapat pekerjaan menjadi seorang kuli bangunan di kota Seberang yang mulia. Bagaimana situasi rumah Anda saat terjadinya kejadian pembunuhan tersebut? Dan apakah Anda mengajak istri kedua Anda untuk andil dalam rencana pembunuhan itu? Pada saat kejadian pembunuhan, saat itu masih sepi yang mulia dan masih tidak ada tanda-tanda orang akan bangun pada saat itu. Dan saya tidak melibatkan istri kedua saya dalam hal apapun yang mulia. Apakah saudara terdakwa menyesal setelah melakukan pembunuhan tersebut? Saya sangat menyesal yang mulia. Baiklah, sidang hari ini Rabu tanggal 2 Oktober 2023 kami rasa cukup dan kami tunda selama 1 minggu ke depan, yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2023 dengan agenda pembacaan sidang putusan. Dengan demikian, sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup. Pembacaan sidang putusan. Putusan Pengadilan Surabaya nomor 123 pidana 2023 Pengadilan Surabaya tanggal 9 Oktober 2023 mengadili menyatakan terdakwa Raffin Adi Pranaja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan turut serta melakukan pembunuhan, menjatuhkan pidana sesuai pasal 338 KUHP kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20